Shalom saudara-saudara semua, baik di sini ataupun yang ada di rumah, semuanya shalom. Katakan kepada kiri kanan, selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali. Hari ini judulnya adalah Kairos, dan pertama kali saya melayani saudara dengan berdiri. Saya coba sekuatnya, kalau nggak kuat akan duduk. Iya. Kita buka dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi kemenangan perlombaan kepada saudara-saudara yang menang lomba, saya nggak mengecilkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Tanpa Tuhan, otomatis Tuhan Yesus sebagai perantara kita, tidak mungkin kita menang. Jadi kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat, bukan berarti yang cepat kalah. Tetapi kemenangannya itu adalah Tuhan yang menentukan. Seperti kalau kita mengatakan bahwa kita sembuh atau kita sehat, itu dari Tuhan. Dokter, kita tidak mengurangi hormat kita kepada dokter dan apoteker yang memberikan resep dan obat untuk kita menjadi sehat. Tetapi kesehatan itu dari Tuhan. Buktinya adalah saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sembuh. Padahal yang stroke banyak yang tidak sembuh. Yang stroke tetap aja di tempat tidur. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya sampai 10 tahun juga tetap di tempat tidur. Tetapi saya bisa berdiri hari ini. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kita bisa unggul di dalam perjuangan sampai bisa terkenal di seluruh negara kita karena perjuangan kita merombak sesuatu. Itu bukan karena kita, tetapi Tuhan yang memberikan. Roti itu berbicara tentang makanan, sehingga kita bisa makan hari ini. Itu semua bukan karena hikmat kita, tetapi mutlak karena Tuhan. Dan Tuhan tidak mau dilupakan. Kita diminta bersyukur akan keadaan kita setiap hari. Jadi kita mempunyai roti hari ini, kita bersyukur akan roti yang diberikan. Bukan karena kita berhikmat, bukan karena kita pandai, tanpa mengurangi bahwa betul dengan uang kita membelikan roti, dengan uang kita membelikan nasi, dengan uang kita jajan. Tetapi Tuhan yang memberikan semua itu. Jadi rasa syukur kita berikan kepada Tuhan. Dan kita bisa kaya, semua itu karena Tuhan, bukan karena kita cerdas. Semua dari Tuhan. Kalau hari ini kita mempunyai karunia, itu Tuhan yang memberikan. Bukan karena kita cerdik cendekia. Semua itu kalau Tuhan tidak berkehendak. Ini Inggrisnya waktu dan nasib. Itu time and chance. Jadi kesempatan, bukannya nasib. Time and chance happening to them all. Jadi waktu dan kesempatan yang dialami oleh kita. Ada waktu, ada kesempatan, bisa ngambil nggak? Nah, itu diperlukan Roh Kudus untuk mengetahui tentang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu benar dari Tuhan? Itu atau dari iblis? Bisa. Makanya saya selalu khotbah sampai tipu daya kekayaan, karena iblis juga mentipu dayakan kekayaan. Dengan itu kita bisa tahu dari Roh Kudus apa dari iblis kekayaan itu datang. Banyak sekali kekayaan
ditawarkan oleh iblis. Kita tidak mau mengambilnya. Oleh karena itu kita tahu bahwa time and chance itu for them all. Untuk kita semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan kita ambil waktu dan kesempatan itu. Ini hari kalau saya mau sharing, misalkan suami saya satu mobil dengan orang, di dalam obrolan itu menawarkan, mengetahui bahwa ada seseorang di Gunawan Dian Jaya Steel yang ingin mengambil mesin di Jerman. Itu hari suami saya grab kesempatan itu, mengambil kesempatan itu dan pergi sendiri ke GDS. Melamar pekerjaan. Sejak itu dia bisa sampai keliling dunia. Karena apa? Karena waktu dan kesempatan yang diambil. Kalau hari itu dia tidak mengambil kesempatan itu jatuh ke orang lain. Saya percaya orang yang bisa banyak, mengerjakan itu bisa ada. Tetapi waktu itu dia pergi dan ketemu dan jadi. Saya tahu itu Tuhan, kairos daripada Tuhan. Kalau melihat Pengkhotbah 9 ayat 11, kita tahu bahwa angka 911 itu diambil oleh seluruh dunia sebagai ambulans. Kakak saya pernah drop gulanya, saya manggil ambulans, saya tidak tahu ambulans itu nomor berapa. Jadi apa yang saya bisa adalah 118. Saya pulang dari New Zealand, saya nggak tahu nomor berapa ambulans itu. Jadi saya mejet, maunya 118, nggak taunya saya salah memejet. Itu saya tahu Tuhan ikut bekerja melalui Roh Kudus. Saya memejet 119, yaitu teleponnya ambulans. Saya memanggil ambulans datang dan ambulans itu datang. Angka 911 diambil oleh Amerika menjadi 119. Angka 911 kita punya dengan Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Allahku yang kupercayai adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ayat ketiganya, dialah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Berarti tempat perlindungan, kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita semua. Begitu kita mengatakan bahwa Tuhan yang kupercayai, dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Dialah yang melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Jadi kalau hari ini Pastor David mengatakan, menyaksikan bahwa dia sendiri kena COVID-19 bulan Juli yang lalu sampai sembuh, itu saya percaya Tuhan turut bekerja sama melalui dokter, melalui obat-obatan yang dia minum. Tanpa itu orang yang mati banyak kok. Apa nggak kuat bayar? Dengan uang mereka berusaha untuk bisa sembuh. Kadang-kadang uangnya berlebihan untuk membeli kesembuhan. Tetapi Tuhan memilih Pastor David untuk sembuh. Saya percaya Tuhan berkenan kepadanya untuk kemuliaan dia, untuk mengabarkan Injil ini. Jadi kasih karunia itu berasal dari Tuhan. Waktu yang tepat kita lihat Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Saya heran kepada beberapa orang yang bukan umat percaya, termasuk fisioterapi saya, yang takut sekali mati. Kita umat percaya, kita tidak takut mati. Mati bagi kita hanya jedah ya. Hanya sekedar jedah sebentar. Setelah itu kita hidup selama-lamanya. Jadi apakah kematian itu? Kenapa harus takut? Dia takut sekali sampai mahnya kumat. Sampai udah ceritanya seru. Satu hari itu dia pergi ke dokter.
karena takut mati. Jadi saya menghimbau saudara-saudara untuk tidak takut mati. Entah penyakit apapun yang diderita, kalau Tuhan menghendaki sembuh, kita minta kesembuhan dari Dia. Kita percaya oleh bilur-bilurnya sembuh. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Jadi dari pihak Dia sudah selesai menyembuhkan kita. Dari pihak kita, kita bersyukur karena kesembuhan yang sudah tercipta. Kita sembuh apa tidak tergantung kita percaya atau tidak. Ya, katakanlah iman kita cukup kuat untuk bisa sembuh, tetapi kita tidak sembuh. Ya sudah, so what ya kalau bahasa Inggrisnya, kenapa gitu. Paling mati, paling jeda sebentar, terus mati. Ya udah mati. Itu so what, paling mati. Ya. Nah, Kristus, hidup kita di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga. Kristus Yesus telah bangkit, jadi kita bangkit apa tidak? Bangkit. Itulah harapan orang percaya, umat percaya. Nggak ada agama di dunia ini yang menceritakan tentang kebangkitan. Jadi kita cukup bangga dengan kepercayaan kita bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Ya, jadi pada waktu PW bukannya kita harus melalui korban persembahan, melalui korban sembelihan, kita masuk ke ruang kudus, baru masuk ke dalam ruang maha kudus. Ya, tetapi kita percaya bahwa pemulihan Pondok Daud, di dalam pemulihan Pondok Daud itu langsung ruang maha kudus, tidak melalui ruang kudus. Dan tirai bait suci sudah terbelah dari atas sampai ke bawah, berarti tidak ada lagi ruang kudus. Kita sudah langsung menghadapi ke ruang maha kudus. Tidak melalui korban sembelihan karena Yesuslah korban sembelihan kita. Dialah korban sembelihan kita. Kita datang kepada Bapa dengan perantara Yesus, bukan perantara korban sembelihan. Itu saudara-saudara harus tahu bahwa sudah nggak ada lagi korban sembelihan, korban persembahan bagi kita. Kita melalui Yesus. Dan Yesus berkorban untuk kita semua. Semua khotbah berdasarkan Yesus. Kita bisa bertemu Bapa karena Yesus. Karena dari pihak Bapa kita hidup di dalam Kristus Yesus. Berarti Bapa melihat kita enggak? Tidak. Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ingat bahtera Nuh enggak? Nuh sekeluarga diselamatkan di dalam bahtera. Lah pertanyaan saya, dengan banjir yang seperti itu, bahtera itu, Nuh di dalam bahtera itu bagaimana? Aman tidak? Aman. Meskipun dia di dalam badai, naik turun badai, kita melihat korban dari banjir ya dengan WA kita. Korban dari banjir itu seperti apa? Hanyut di bawah banjir. Apakah Nuh enggak begitu? Jadi Nuh di dalam bahtera itu bisa-bisa jungkir balik. Dari bisa-bisa jatuh bangun. Seperti kita. Kita bisa jatuh bangun di hadapan Bapa. Tetapi aman enggak? Aman. Aman di dalam bahtera. Seperti juga Nuh aman di dalam bahtera, kita aman di dalam Kristus Yesus. Hidup kita dilapisi oleh Kristus Yesus. Jadi Bapa tidak melihat kita, melihat Kristus Yesus. Kita mau jungkir balik, bisa-bisa kita jatuh bangun di dalam Kristus Yesus. Bapa tuh melihat kesempurnaan anaknya, bukan melihat kita. Kita ini tidak sempurna sama sekali. Kesalahan bisa jatuh bangun. Kesalahan bisa menerpa kita. Tetapi di hadapan Bapa, anaknya yang dilihat. Dialah yang sempurna. Dialah yang kuat. Dialah segala-galanya bagi kita. Ya, bukan kita. Kita bukan kuat. Kita bukan cepat. Kita bukan cerdik cendikia seperti tadi pengkhotbah 9 ayat 11.
Kita semuanya bukan, tetapi Yesuslah yang cepat, Yesuslah yang kuat, Yesuslah yang cerdik cendekia. Ya, di dalam Kristus Yesus kita juga dibangkitkan dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Setelah kita mati, ketempatan kita sudah disediakan oleh Kristus Yesus di surga. Jadi apa yang kita takutkan? Kita umat percaya, kita tidak takut mati. Kita percaya bahwa setelah mati, tempat kita yang di surga itu sudah disediakan oleh Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, tempat kita sudah disediakan di surga. Haleluya, haleluya. Berarti lain dengan terapi saya. Karena menurut kepercayaan dia tidak ada kebangkitan. Kristus langsung bangkit tanpa melalui kematian. Menurut kepercayaan dia. Biarin. Tetapi bagi kita, Yesus mati dan bertemu. Kuburannya telah kosong dan dibangkitkan. Dia 40 hari kemudian bangkit. 40 hari kemudian naik ke surga seperti kita juga. Kita akan naik ke surga. Haleluya. Haleluya, dan tempat kita sudah disediakan oleh Dia. Yang menyediakan siapa? Kristus Yesus. Karena hidup kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bible itu sangat menarik, Alkitab sangat menarik dan merupakan napas daripada Tuhan. Saya pernah membawakan dan anehnya Mazmur 118 itu di antara 117 dan 119. Terpendek 117, terpanjang Mazmur 119. Terpendek di antara terpendek 117 dan terpanjang 119 ada Mazmur 118. Kalau dilihat dari Kejadian sampai Mazmur 117 ya, itu ada 594 pasal. Di antara Mazmur 119 sampai Wahyu 22, yaitu yang terakhir, itu ada 594 pasal juga. Kalau 594 ditambah 594 adalah Mazmur 118 ayat 8. 1188. 594 ditambah 594. 1188. Kalau saudara-saudara menginginkan melihat Mazmur 118 ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara-saudara, manusia yang terdekat dengan kita tidak bisa sempurna. Teman baik, sahabat, suatu hari menjadi musuh. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik di samping kita selalu tidak sempurna. Tetapi Tuhan setia kepada kita. Kita setia tidak setia, Dia setia kepada kita. Kita tidak setia kepada Dia, Dia tetap setia kepada kita. Amin. Jadi lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kepercayaan saudara bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Jadi ingat bahwa Mazmur dari Kejadian sampai Mazmur 117 itu 594, dari Mazmur 119 sampai akhir yaitu Wahyu 22 594 pasal, juga ditambah 594 ditambah 594 1188. Yaitu Mazmur 101:188. Kita melihat Mazmur Kisah Rasul-Rasul 3 ayat 19. Selama Yesus di bumi dan Yohanes Pembaptis masih hidup, apa yang dikatakannya? Karena itu sadarlah dan bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Dia pakai kulit kambing, Yohanes Pembaptis, dan Yesus, apa yang dikatakannya? Bertobatlah dan karena kerajaan surga sudah dekat. Di sini dikatakan sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Sekarang saya mau lihat bertobatlah. Ini kata-kata bersadarlah dan bertobatlah dikatakan kepada semua orang. Semua orang. Pada saat itu Yesus baru ada, berarti sadarlah dan bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobat itu berasal daripada G3340 yang artinya metanoia, think differently, berubah cara pikirnya. Apa yang dipercayai bisa berubah karena pikiran kita. Think differently. Jadi bertobat itu bukannya apa sampai naik turun, bertobat yang gimana, harus bertobat loh. Wah, bertobat menyembah Tuhan. Bukan begitu. Bertobat itu percuma saudara sampai naik tuh apa, gini sojaku sampai gimana. Percuma kalau tidak think differently. Kalau cara pikirnya tetap sama seperti dahulu. Apa yang kita perlukan sekarang ini adalah berpikir, berubah cara pikir. Kalau dulu begini, kita berubah cara pikir kita menjadi begitu. Tidak begini lagi, tetapi begitu. Ya, jadi enggak berpikir dengan cara yang lama, tetapi berpikir dengan cara yang baru. Itulah arti bertobat. Ya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu dua orang itu yang disebutkan adalah bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yaitu dirinya sendiri sudah lahir di dunia. Ya, jadi cara pikir kita, cara pikir pada saat itu harus berubah. Karena Yesus sudah lahir. Seperti bahasa Ibrani untuk time adalah et. Katakan bersama et. Dan di dalam itu dalam bahasa Ibrani et ya. Kalau bahasa Yunani-nya kairos. Mari katakan bersama kairos. Tetapi waktu yang tepat bagi Tuhan agar terjadi adalah kairos. Kita di dunia taunya waktu, tetapi bagi Tuhan punya waktu, punya kairos, yaitu waktu yang tepat. Di sini waktu dan tempat yang dialami mereka semua, time and chance, time-nya itu kairos, and chance-nya itu vega apa ya? Nanti aja. Retep pega karah itu chance-nya, pega karah. Jadi kairos dan pega karah. Saudara-saudara, waktu dan kesempatan itu tidak. Kalau tidak, ya lewat. Kalau iya, ya udah terima. Ya, right place at the right time. Itu bahasa kita ya. Jadi waktu yang tepat di tempat yang tepat terjadi. Pada waktu yang tepat di tempat yang tepat ya terjadi. Right place at the right time, mempunyai kesempatan bertemu dengan orang yang tepat, menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang dialami oleh suami saya, akhirnya bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi sampai ke Rusia, ke Cina, ke Amerika. Itu hanya satu. Saat itu dia mengatakan, ya saya mau. Kalau besok dia mengatakan itu bukan kairosnya Tuhan. Saya percaya kairos Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan iya. Maka saya tahun ini, tahun 2023, biarlah kita mengalami kairosnya Tuhan. Kalaupun ada yang menginjili seseorang, entah ayah, ibu, suami, istri, anak, atau tetangga, atau siapa yang paling dekat, udah mendalah orang itu. Siapa tahu tahun ini kairos Tuhan terjadi. Jadi jangan putus asa. Diulangi sekali lagi demi kemuliaan Dia. Kita memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan.
Ya. Kalau menurut bahasa Yunani kairos itu menurut Thayer itu opportune, seasonable time, waktu yang tepat. Jadi waktu yang season ya, jadi waktu yang tepat gitu. Itu menurut Thayer. Tapi menurut scholar ini work studies, waktu adalah opportunity. Jadi waktu adalah kesempatan. Waktu yang tepat, the right moment, waktu yang menyenangkan, itu menurut work studies. Jadi dua ini dipegang, yaitu opportune, kesempatan, atau waktu yang menyenangkan, waktu yang tepat sekali untuk Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk kita. Jadi berhubungan dengan quality ya. Dengan quality. Padahal manusia mempunyai kronos, yaitu berdasarkan urutan. Jadi berdasarkan urutan daripada waktu, manusia mengenal kronologi ya. Kronologinya adalah demikian gitu. Urutannya itu adalah demikian. Manusia hanya mengerti kronos, tetapi Tuhan mengerti kairos. Dan masing-masing dari kita mempunyai kairos dari Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan kita semua bergantung kepada kairos daripada Tuhan. Semoga kairos daripada Tuhan itu diambil oleh kita. Karena kairos dari Tuhan merubah kehidupan kita. Haleluya. Dan kronos itu mau gak mau ya tetap harus kronos ya. Berdasarkan urutan kita menjalani, kita hidup hari ini, besok ada apa, lusa ngalamin apa, besok lusa mengalami. Kita lihat ya, Kejadian 8 ayat 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Menjelang waktu senja itu bahasa Ibraninya et. Ingat yang tadi dikatakan et, kalau bahasa Yunaninya kairos. Menjelang kapan? Menjelang waktu senja. Kenapa? Ada seekor burung merpati yang membawa daun zaitun yang segar. Artinya sudah ada tanaman di bumi. Artinya lagi air bah itu sudah reda. Baru berani keluar. Ya, jadi menjelang waktu senja di sini adalah et. Kita mengerti bahwa mengapa dikatakan burung merpati. Dari Matius 3 ayat 16 dikatakan bahwa sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi di cerita Nuh memakai burung merpati itu simbol daripada apa? Roh Allah, Roh Kudus di dalam kita. Jadi memakai burung merpati sebagai simbol dari Roh Kudus di dalam kita. Kita sudah hidup di dalam Kristus, memakai Roh Kudus untuk mengetahui komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita berkomunikasi terus melalui Roh Kudus. Ya. Dan dengan melalui sebagai orang percaya kita mempunyai Roh Kudus yang akan memimpin kita, biarlah kita selalu mendengarkannya. Gambaran bahtera Nuh adalah seperti kita hidup di dalam Yesus sekarang. Ya, kita bahtera bisa mengalami badai, bisa mengalami banjir, bisa mengalami naik turun. Tetapi yang ada di dalam bahtera selalu aman, seperti kita hidup di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita adalah karena iman. Iman itu diberikan oleh Yesus sendiri. Jadi jangan pernah sombong karena asal dari iman saja. Untuk bisa percaya kepadanya, Yesus memberikan iman kepada kita. Semuanya tentang Yesus. Dan Dia yang memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Dia. Tanpa iman itu kita nggak mungkin percaya. Jadi bersyukurlah bahwa kita duduk di tempat ini, kita mendengarkan khotbah ini, bagi yang ada di rumah mendengarkan khotbah ini, semuanya iman itu Yesus yang memberi. Ya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ayat ini kalau disambung banyak halnya. ID kita sudah baru. Dia di dalam Kristus kita sudah mengalami hidup yang baru. Jadi bukan Rosana lagi yang hidup. Tetapi hidupku di dalam Kristus Yesus. Dengan iman dari Dia. Rosana yang lama nggak ada udah. Sudah diganti. ID-nya sudah baru. Dan kita harus percaya. Masing-masing dari kita harus percaya bahwa ID kita sudah baru. Sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita sudah hidupnya sudah dipenuh dengan kebenaran. Bagaimana mungkin kita berbuat dosa lagi? Karena dosa itu sudah jauh dari kita. Seperti perumpamaan raja yang memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, dia sendiri tidak mengampuni orang yang tidak bersalah, yang bersalah kepada dia. Bagaimana mungkin kita melakukan itu? Dosaku yang sedemikian besar saja sudah diampuni. Aku mengampuni orang lain. Siapakah aku ini? Aku mengampuni sahabat-sahabatku, orang tuaku, suamiku, anakku. Semuanya aku ampuni. Karena apa? Dosaku sendiri sudah diampuni. Dengan apa? Tidak berbuat apa-apa kok. Yesus sudah mengampuni. Perjamuan kudus yang didapatkan sebulan sekali di tempat ini, itu lambang daripada darah Kristus yang sudah mengampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaranku. Sudah diampuni semua, tidak diingat-ingat lagi dosa dan kesalahan pelanggaran kita. Sudah dicoret, sudah di write off. Tahu di write off ya? Jadi nggak ada lagi tuh dosanya tuh nggak ada lagi. Dicari itu nggak ada lagi dosa kita. Dicari di pembukuan tuh nggak ada lagi, sudah di write off. Kalau dosa yang sedemikian banyak itu sudah di write off, bagaimana lagi aku bisa berbuat dosa yang baru? Nggak tega karena sudah di write off. Ya, sudah diampuni dan tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Galatia 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8 ayat 39, ini malaikat dia termasuk. Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Kenapa sampai ada makhluk lain? Kita nggak tahu. Di bumi ini ada makhluk lain yang turut hidup. Kita tidak perlu tahu, tetapi di sini disebutkan, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persis seperti Nuh di dalam bahteranya. Angin dan badai yang dilalui oleh bahtera itu, tetapi Nuh aman di dalam bahtera. Kehidupan kita di dalam Kristus Yesus juga aman.
Kita bisa naik, kita bisa turun karena kita masih di bumi. Tetapi kita aman hidup selalu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu malaikat, baik kuasa lain, baik makhluk-makhluk lain. Semuanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia sudah menulis di dalam buku kehidupan, kita pasti ada di situ. Haleluya, haleluya. Waktu Kairos adalah terobosan dari Tuhan, maka berharaplah agar kita semua tahun ini mengalaminya. Mengalami terobosan-terobosan ya dalam hidup kita. Baik yang sakit, kehilangan anak, atau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pekerjaan, semuanya dia mengalami terobosan. Dari Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena apabila sudah datang waktunya, itu bahasa Inggrisnya due season. Due time apa due season? For in due season. G2540 Kairos. Karena pada waktu Kairos Tuhan, jangan jemu kita berbuat baik, karena pada waktu Kairos Tuhan kita akan menuai. Percaya nggak saudara? Percaya. Jadi orang yang jahat seperti apa tahun ini, kalau betul-betul Kairos daripada Tuhan, kita nggak usah bangga, kita tetap memberikan firman, menuai. Padahal itu hanya Kairos daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan tidak ada golongan, atau engkau yang menabur, engkau yang menuai, aku yang memberi pertumbuhan. Jadi bisa 6 kali terus diinjilin nggak goyah sama sekali, ketujuh kena. Karena apa? Karena Kairos Tuhan terjadi, terobosan terjadi. Semua itu karena Kairos. Jadi kita tidak tahu Kairos itu kapan terjadinya, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu waktu Tuhan, waktu yang tepat, kualitas dari Tuhan. Tetapi kita mau melakukannya. Ya, haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila Kairos terjadi, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebelum berhasil mengandung anak, Abram dan Sarah diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham dan Sarah. Harusnya Sarah itu, yaitu ada unsur grace, kasih karunia, Jadi Abram itu dikasih menjadi Abraham, Sarai dikasih menjadi Sarah. Ya, ayat Kejadian 18 ayat 10 mengatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan dari pintu kemah yang di belakangnya. Sekarang kapan Kairos daripada Tuhan? Kalau lihat ayat ini ayat yang pertama dilakukan. Jadi pada waktu itulah itu ya, Kairos Tuhan. Pada waktu itulah, kapan Kairos Tuhan terjadi? Tahun depan. Jadi Kairos Tuhan tidak bisa kita tahu. Tahun depan ternyata Abraham dan Sarah menghasilkan anak. Kapan itu terjadinya? Tahun depan. Terobosan dari Tuhan terjadi, Kairos daripada Tuhan, terobosan dari Tuhan terjadi tahun depan. Meskipun mereka melakukannya tahun ini. Ya, saudara-saudara, di mana Alkitab mencetuskan pertama kali itu sangat penting. Genesis ayat 18 ayat 10 merupakan yang pertama, itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki.
Dan 18 ayat 14-nya mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, Kairos, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi kalau mereka percaya kepada itu, meskipun Sarah tertawa, meskipun Abraham percaya atau tidak, sudah mati ya, udah pucuk, apa bahasanya itu, mati pucuk. Abraham sudah mati pucuk, berarti sudah nggak bisa berdiri atau gimana, nggak tahu. Tetapi terjadi, punya anak. Jadi kapan itu? Tahun depan. Kapan Kairos Tuhan? Tahun depan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil itu mempunyai arti miraculous apa wonderful. Itu tidak ada yang se-wonderful apapun, tidak ada yang aneh, tidak ada yang luar biasa bagi Tuhan. Semuanya terjadi sesuai dengan kairosnya. Jadi betapa pentingnya kairos itu, lebih penting daripada eventnya sendiri. Dengan di dalam tahun depan pasti terjadi, tanpa mengetahui Abraham umur berapa, sudah mati pucuk dia, tetapi terjadi. Jadi kairos itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Terus Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ini sama. Marilah kita berbuat baik apa? Selama masih ada kesempatan kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Kesempatan di situ kairos. Jadi selama ada kairos daripada Tuhan, mari kita berbuat baik. Siapa tahu kairos terjadi. Ya, jadi kairos itu sangat penting. Yang terakhir adalah contoh untuk kehidupan Rut. Rut 2 ayat 2 sampai 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Itu bahasa Inggrisnya, orang yang murah hati kepadaku, bahasa Inggrisnya find grace. Siapa tahu aku menemukan kasih karunia. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dan kita tahu akhir daripada cerita ini, Rut dikawini oleh Boas. Kita tahu itu kairos Tuhan terjadi. Kok bisa seorang Boas senang kepada Rut? Orang yang cantik banyak. Orang yang memungut jelai seperti Rut. Kenapa dia harus menyuruh sampai berilah jelai kepada dia? Sengaja dipetik, sengaja dijatuh-jatuhkan gitu untuk diambil oleh Rut. Kenapa harus begitu? Kenapa dia murah hati? Karena Rut percaya find grace. Di belakang orang yang find grace kepadaku, di belakang orang yang menemukan kasih karunia, dia akan memberikannya kepadaku. Dan kita tahu akhir dari cerita ini, Boas menurunkan Yesus. Jadi berarti Rut menghasilkan anak yang nantinya melahirkan Yesus. Haleluya saudara-saudara. Jadi semoga tahun ini 2023 ada kairos daripada Tuhan, ada terobosan untuk kita dari Tuhan, sehingga mendatangkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat firman Kristus yang kita sudah nikmati bersama-sama. Saudara diberkati, amin. Saya sangat diberkati saudara. Kairos adalah saat yang tepat, waktu yang tepat. Kadang kita bisa salah memilih waktu, kita salah berbuat sesuatu, tetapi Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil saudara dan memilih saudara. Dan